Saudara-saudara, kita akan membicarakan hari ini tentang baptisan kudus, apa dan bagaimana sebetulnya di dalam kita memahaminya. Ya. Pertama, kita harus belajar akar kata bahasa Indonesia baptis itu datang dari bahasa Yunani baptiso. Mari kita belajar untuk mengerti apapun ya dengan tepat, dengan benar. Bagian ini bukan satu kali sudah diseminarkan, tiap kali nanti baptisan akan. Karena itu saya berharap saudara tahu kenapa anak dibaptis. Saya agak bingung dengan orang Kristen ikut perjamuan kudus tapi ya pokoknya perjamuan kudus. Ikut baptis ya pokoknya baptis. Kenapa diserahkan anak? Ya pokoknya penyerahan. Saya pikir kita harus menjadi gereja yang bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Ya. Nah, akar kata baptiso itu ada nggak sih di Alkitab sebetulnya? Ya jelas baptiso tidak ada. Ya. Lalu diterjemahkan baptis. Tetapi kata baptiso itu sendiri punya penerjemahan macam-macam sesuai dengan konteks yang dipakai. Pertama, baptis itu memang mencelupkan, bisa menenggelamkan atau menyelamkan. Tapi baptiso dalam Markus 7 digambarkan membersihkan diri, ya, seperti upacara pentahiran atau memercikan begitu. Nah, yang ketiga adalah baptisan itu membasuh tangan. Orang Israel dibaptis di dalam laut, tetapi tidak ada yang tenggelam, itu pakai kata baptiso. Baptiso itu bisa menjadi pelbagai macam persembahan atau basuhan, darah dipercikan, itu ada di dalam Ibrani. Nah, semua kata itu memakai kata baptiso. Akan kelihatan kalau saudara membaca Alkitab bahasa Yunani. Ini baptiso, 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 baptiso. Jadi tidak boleh satu kata baptiso kita ambil untuk kepentingan yang kita yakini. Oh, karena baptis itu harus diselamkan. Jadi baptiso artinya adalah menyelamkan. Jangan lupa, memerciki juga arti kata baptiso. Lepas dari saudara mau menyelamkan atau mau memerciki, tapi tidak boleh memperkosa satu kata menurut apa yang kita mau. Biarkan kata itu ada di tempatnya, lalu mari kita lihat apa dan kenapanya. Ya. Kemudian di dalam bagian berikut saudara yang kekasih, pemaknaan baptisan ini juga harus kita lihat secara menyeluruh dari PL sampai kepada PB. Kisah bahtera Nuh dan orang percaya, kalau kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan dan seterusnya. Tapi menunjuk kepada peristiwa Nuh itu, ini kan terlalu jauh ya. Jadi Nuh itu dibaptis bagaimana maksudnya? Dipisahkan dari, tidak sama dengan. Sehingga kisah bahtera Nuh adalah satu kisah di mana Allah membawa umatnya yang dipilihnya, yang diperkenannya. Itu menjadi unsur penting. Sehingga waktu saudara membawa anak saudara, saudara dengan sadar sesadar-sadarnya membawa anak itu untuk terpisah dari dunia dan tidak hidup seperti dunia. Karena itu, celakalah orang tua yang tidak mendidik anaknya. Karena itu Alkitab berkata, ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir dan seterusnya. Baik ketika kau duduk, ketika kau jalan, ketika semuanya. Ulangan itu begitu tegas. Ya, nah ini menjadi bagian yang perlu kita pahami. Sehingga nanti apa yang disebut dengan baptisan bukan sekedar ritual gerejawi, tapi pemahaman tanggung jawab iman kita. Ya. Oleh karena itu di dalam Nuh itu melibatkan semua keluarga Nuh, istri, anak dan mantu yang ada di dalam kapal itu. Ya. Baptisan adalah memisahkan keluarga Nuh dengan orang yang tidak percaya yang dihukum dalam air bah oleh Tuhan. Sementara keluarga Nuh justru diselamatkan oleh air bah. Itu peristiwa perjanjian lama yang dijelaskan dalam perjanjian baru oleh Rasul Petrus. Nah, jadi cara Alkitab itu adalah bacalah Alkitab, biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Kalau di sini bilang gini, sebelah sini bilang gini, korelasinya di mana? Kalau di Kejadian bilang gini, di Mazmur seperti apa, ungkapan maksudnya itu apa? Saudara akan mendapatkan satu gambaran yang komprehensif. Ya, karena itu kita selalu mengadakan PA di sini tiap Jumat 2 dan Jumat 4 untuk semua orang belajar. Banyak mungkin yang sudah kita baca berkali-kali ayatnya, tapi baca dengan pemahaman yang salah. Ya, nah PA itu akan menolong kita mengerti sebetulnya gimana. Jadi Nuh, perhatikan pertama, Nuh adalah janji pertama Tuhan bahwa tidak lagi akan ada air bah. Sehingga janji keamanan bagi dunia sampai nanti dunia ini dihancurkan dan diberi yang baru. Yang kedua, perjanjian dengan Abraham. Baptisan membedakan keluarga sejati Abraham dengan bukan keluarga. Sehingga setiap orang yang ada bersama di Abraham diapain? Disunat. Anak umur berapa? Mulai umur berapa? 8 hari. Abraham disunat sudah tua. Tapi mulai umur 8 hari harus disunat. Loh kenapa? Itu membedakan dia dengan orang yang bukan milik Allah itu. Bukan umat pilihan Allah. Kenapa disunat? Sunat
cocok dan sejalan dengan instruksi yang ada di perjanjian lama. Disunat darahnya tertumpah, menetes kepada bumi sebagai simbol darah perjanjian. Bagaimana Allah menyatakan janji, harus ada korban. Nah, itulah sunat. Nah, nanti kalau dia bikin dosa, korbannya apa? Nah, itu anak domba, darahnya harus tercurah. Nanti Kristus yang menggenapi itu. Karena itu engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ya Alkitab itu nggak gedebuk prok, datang mendadak muncul udah selesai. Pokoknya begitu, nggak ada pokoknya begitu. Ya, nah jadi kita belajar sungguh-sungguh untuk mengerti sebetulnya apa yang dimaksud oleh Alkitab di dalam tiap bagiannya. Jadi mulai peristiwa Nuh, lalu peristiwa Abraham, ya janji yang sudah dinyatakan itu sudah amat sangat jelas sekali. Nah, bagaimana ayat-ayat Alkitab juga menceritakan itu. Kemudian yang berikut adalah perjanjian dengan Abraham yang digenapi dalam sunat, itu digenapi pula dalam Galatia, yaitu Yesus Kristus. Dialah sebetulnya yang menggenapi seluruh panggilan Taurat dipenuhi dalam dirinya, dan untuk itu dia mati. Ya. Sehingga kematian dan kebangkitannya menjadi bagian keterikatan kita. Jadi bukan darah lagi yang disunat tumpah itu. Karena itu bersifat temporary. Makanya orang yang sudah disunat kalau bikin dosa masih perlu korban lagi. Yaitu darah domba. Tapi darah Kristus bagi kita berbeda. Itu sebab disebut sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada mengulang-ulang. Jikalau mengulang-ulang berarti darah Kristus tidak sempurna dalam penebusan. Tapi kalau ada orang bilang, Pak dia sudah ditebus, sudah dibaptis, tapi kok hidupnya makin kacau. Oh sorry dulu. Pohon dikenal dari buahnya. Hidup kacaumu menunjukkan baptisanmu tidak pernah kau bisa bertanggungjawabkan, sejatinya kau bukan pilihan. Makanya ada ayat, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ya, hakikat kualitas di dalam keimanan kita itu menjadi ukuran basis yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi kita semua mesti mengukur dengan baik-baik. Ya, itu sebab dengan jelas Yesus berkata, Yudas, hanya dia yang tidak selamat. Kenapa? Yohanes 17 dengan jelas. Semua yang kau berikan ya Bapa tidak satu pun yang binasa kecuali dia yang ditentukan untuk binasa, yaitu tidak dipilih sehingga tinggal dalam kebinasaan, bukan dibinasakan. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah binasa pada dirinya. Ya. Jadi bersyukurlah kita kalau Tuhan berkenan menebus kita. Karena itu kalau betul kau merasakan penebusan Kristus, kau tidak akan berhitung hidupmu untukmu, tapi kau akan memperhitungkan hidupmu untuk Tuhanmu. Apa yang dia harus pakai dari saya, apa yang ada pada saya untuk dikerjakan bagi dia. Ya. Sehingga baptisan di dalam konteks PL adalah baptisan, permohonan, pengikatan supaya terikat dengan Tuhan. Kalau di dalam PB itu menjadi janji kasih karunia dan bukan tindakan manusia. Ya, walaupun nanti secara ritual, karena dibalik nanti dibaptis itu spiritualnya itu yang jadi penting. Karena itu lagi-lagi sikap orang tua sangat perlu sekali pemahaman itu. Lalu perjanjian dengan Musa memisahkan orang Israel sebagai bangsa pilihan orang Mesir dari orang Mesir yang tewas di telan laut setelah sebagai hukuman. Coba perhatikan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 itu diceritakan. Begitulah Musa dan seluruh pengikutnya dibaptis di dalam laut itu. Satu pun tidak ada yang basah. Baptis apa itu? Dan sekaligus siapa di situ? Dari bayi sampai tua mau mati. Jadi jangan pernah mengkategorikan usiamu baru kau boleh dibaptis karena kau mengerti. Yang lewat itu tidak pernah ngerti apa-apa itu. Baptisan adalah kasih karunia Allah, bukan keunggulan logikamu. Ya, ini kita mesti ngerti betul. Nah, makanya kalau Allah bekerja betul-betul di dalam dirinya, Roh Kudus memimpinnya, pasti dia orang menjadi orang unggul. Nah, kita akan tahu dengan segera dari buahnya. Karena semua orang bisa mengaku, tanpa kita bisa melihat, bukan. Siapa kita bisa menganalisa untuk tahu persis. Kita cuma tahunya kira-kira saja. Nah, jadi bagian ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita lihat bersama-sama. Ini perjanjian, tadi ingat ya, Nuh, Abraham, Musa. Jadi ini bergerak progresif. Terus begitu. Jadi nggak gedebuk prok muncul satu istilah. No. Jadi baptisan harus baca dari sejak PL sampai ke PB. Why? Karena janji di Kejadian 3 pada masa Adam akan ada keturunan perempuan ini dan keturunan ular akan berkelahi terus menerus. Keturunan ular meremukkan tumit, keturunan perempuan meremukkan kepala keturunan ular. Siapa keturunan perempuan itu? Kristus. Di mana dia diremukkan tumitnya? Di atas kayu salib sampai dia tersalib. Tapi dari salib dia meremukkan kepala ular itu.
Itu sebab salib bukan kekalahan, salib kemenangan. Itu sebab orang Kristen kalau mau menang harus berani tersalib. Maka Yesus bilang, sangkal dirimu, pikul salib. Waduh, saya kagum sekali dengan ke Alkitab. Luar biasa sekali, connectingnya begitu hebat. Ribuan tahun bentangannya. Tidak membuat satu pemahaman yang lari atau melenceng. Begitu tepat, exactly. Sehingga sulit bagi kita dan tidak ada alasan untuk mengatakan kebetulan. No. Ya. Nah, ini kemudian perjanjian dengan Musa. Maka makna baptisan itu sebetulnya apa sih? Pertama, dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Nah, pada waktu dikatakan dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah, Allah yang datang menyatakan diri, yang berkata di dalam diri Kristus, aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Allah yang berkenan pada kita, bukan karena kita diperkenan maka kita diselamatkan. Dia berkenan. Itu sebab banyak manusia mengalami kebingungan. Orang itu baru percaya kenapa sudah begitu saja langsung bisa selamat. Nah, saya suka ketika ada perumpamaan. Satu majikan punya kebun, ingat ya, ada orang datang kerja jam 8. $1, datang lagi jam 12, $1, datang lagi jam 3, $1, jam 4 selesai. Yang jam 8 pagi marah dan protes sama si bos. Loh, yuk gimana orang itu jam 3 yuk kasih $1. Saya jam 8 pagi $1. Yang jam 12 juga ikut-ikutan. Ya aku juga ini kenapa dari jam 12 kok $1? Mestinya dia lebih banyak. Aku nomor 2, orang itu tidak boleh sama. Maka bos yang punya ladang tanya, ini ladang siapa? Ladangmu. Ini uang siapa? Uangmu. Berapa aku janji sama kamu? $1. Berapa yang aku beri? $1. Di mana salahku? Itulah keselamatan. Jadi jangan bilang, enak aja. Masa begitu selamat langsung masuk surga? Mesti gini dong, mesti gitu. Ayo. Maka bacalah Alkitab. Baik-baik. Tidak satu pun kita pantas diselamatkan. Tidak akan pernah Big Man Sirait masuk surga hanya karena dia pergi ke desa-desa membangun sekolah. Tidak akan pernah Big Man Sirait masuk surga hanya karena dia syuting lalu rekam. Mau kemana-mana pertaruhkan dapat tenaganya. Omong kosong itu. Aku ke surga hanya karena kasih karunia-Nya. Dan aku sadar sesadar-sadarnya kalau boleh melayani. Itu belas kasihannya. Itu sebab saya tidak pernah mau mencari usaha. Walaupun saya punya teman. Semua pemilik TV di Indonesia. Saya kenal. Personal. Sampai nanti mereka yang tawarkan, Pak Big Man you isi dong, Pak Big Man you isi dong. Nah kita ini sedang dalam proses, nanti akan juga mengisi di salah satu televisi lagi. Ya, step by step. Kalau Tuhan mau terserah, kalau enggak sudah. Ya, kita tidak sedang mencari bagaimana caranya kita populer. Biarkan Tuhan memimpin, menuntun. Jadi dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Inisiatif Allah mutlak. Perhatikan ya. Bukan 99% Allah, 1% manusia. Jangan bilang 1%. Kalau ada 0,000001 saja adalah aset kita sehingga selamat, saya akan berkata, Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita dengan sukses pada dirinya. Dia butuh sedikit sekali bantuan kita. Tapi tanpa yang sedikit dia tidak bisa. Matilah kita. Apa Tuhanmu itu? Tuhanku adalah Tuhan yang menyelamatkan aku oleh belas kasihan. Tapi kan kita perlu percaya, Pak. Kau pikir kau percaya karena siapa? Roh Kudus yang mengerjakannya. Maka Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Tidak ada orang bisa berkata Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Itu pun dia kerjakan pada diri kita. Sehingga kita dimampukannya, tidak dijadikannya kita robot. Sehingga kita tidak bisa untuk berdebat dengan dia. Kenapa si A dipilih si B enggak? Kejam dong Tuhan. Paulus menjawab dalam Roma. Hei, Allah memilih Yakub dan bukan Esau. Apakah kau bilang Allah tidak adil? Itu kan saudara kembar. Oh, Esau menjual hak kesulungan. Tapi Yakub nipu bapaknya loh. Apakah Tuhan memilih penipu? No. Esau. Yakub tidak layak itu. Ishak tidak layak itu. Bapaknya si Abraham juga tidak layak itu. Nuh juga nggak layak. Apa layaknya orang yang berkenan itu? Baru selesai rebah, mabuk kawan itu. Lalu anaknya ngelihat, kacau pula lagi ini anak. Ceritakannya sama saudara aib bapaknya itu. Bukannya dia jagain. Abraham, istri dia, aku bukan istrinya supaya selamat dia. Gila juga kawan ini. Katanya percaya beriman. Datang si Sarah, ditawarkan si Abraham supaya kawin sama Hagar.
supaya dapat keturunan. Kawin pula lagi dia. Di mana imannya? Semua orang berproses. Artinya ada titik di mana kita lemah. Ya, tapi tidak boleh tinggal di sana. Nah, Abraham itu diproses sampai mencapai titiknya. Tapi kalau ukuran sempurna, omong kosong. Tidak ada. Satu pun kita nggak ada. Ya. Dan percayalah, menjadi suami kita nggak pernah suami yang sempurna. Saya yakin saya baik menurut istri saya. Tapi kalau tanya, Ma, lu 100% oke nggak sama saya? Pasti dia bilang, Pak, 80 oke lah. 20 ada yang kurang. Jangan-jangan 30 pula lagi. Karena kami belum pernah berhitung. Semua orang nggak akan bisa 100%. Tapi lihatlah, totally, seperti aku melihat kalian totally. Totally gimana ya? Is oke nggak? Ya, kalau tipikal, mana bisa kita atur orang kan? Satu bapak, satu emak saja nggak bisa satu cetakan. Hasil keluarnya beda-beda juga. Itu hidup. Maka seni memahami, seni mengerti. Nah, itulah panggilan Kristiani kita. Ya, itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan di dalam baptisan, bagaimana memproses kita terus-menerus, pembaruan oleh Roh Kudus, dan itu menjadi titik awal perjalanan iman kita. Ya. Nah, jadi pembenaran oleh iman, bukan kebaikan moral kita. Pembenaran Tuhan oleh iman, bukan karena keunggulan berpikir kita. Jadi jangan pernah bilang begini, masih kecil dia dibaptis, mana dia ngerti? Maafkan aku, berapa tua kau bisa mengerti Allah? Sampai mati pun kau tidak akan ngerti. Mengerti dia adalah kasih karunia, bukan berapa umurmu. Karena bagi saya kalau kau bilang masih kecil dia nggak ngerti Allah, tunggu besar dia ngerti Allah, kau menghina anugerah Allah, kau menghina Allah, seakan-akan kalau kau dewasa kau bisa tangkap dia. Ku ayu. Rasul Paulus yang begitu dekat melayani Tuhan, melihat sedikit saja kemuliaan surga itu, dikasih duri. Dia nggak ngerti, Tuhan cabut. 3 kali dia minta, 3 kali tidak dikasih. Lalu dia bilang apa? Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Lah, Paulus masa nggak tahu dari awal sih? Kok baru tahu? Paulus berproses, apalagi kita. Tapi mari kita jalani proses itu dengan kesukaan, supaya kita menemukan titik pembenaran itu berbuah dalam hidup kita. Pembenaran oleh Kristus itu. Nah, di dalam perjalanan iman progressive revelation yang selalu kita sebut, sunat. Orang itu dipotong ikatan ujung kulitnya, terus darahnya jatuh. Waktu darah itu jatuh, tumpah. Sesudah darah itu tumpah, menjadi perjanjian. Allah berjanji pada dia. Darah tumpah. Dia bikin dosa, domba mesti mati gara-gara dosa dia. Domba dipotong, dosanya ditebus. Ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, ini terus berjalan. Tapi banyak juga orang bilang, Pak, kan kalau yang disunat itu cuma laki-laki yang darahnya bisa tumpah. Perempuan kan gak dibikin darahnya jadi tumpah. Jangan lupa, Tuhan menciptakan Adam lebih dulu, bertanggung jawab untuk semuanya. Dan dia diberi seorang penolong namanya Hawa. Ya, maka waktu jatuh dalam dosa, Adam harus bertanggung jawab penuh. Ya, maka sebagai pria dia menanggungnya karena kegagalan menjalankan mandat Allah. Ya, sehingga darah itu tumpah. Ya. Jadi ketika Hawa bikin itu, lalu dia dikutukkan, sakit kau melahirkan, berdosa kau, celaka kau. Tapi kemudian Paulus bilang, beruntunglah perempuan karena melahirkan. Memang dia bikin celaka manusia jatuh dalam dosa, tapi dia pula lah jalan keselamatan. Artinya ketika Maria mengandung dan melahirkan, jadi perempuan rezekinya sendiri ya. Yang maju menjadi perjanjian bertanggung jawab pria. Suami ditolong oleh si wanita dengan melahirkan sang juru selamat, sehingga darahnya tidak perlu tumpah lagi. Wush, saya kagum sama Alkitab. Konsepnya itu ya bukan cuma dari penciptaan, bagaimana konsep status di dalam hidup, psikologis, filosofisnya, bagaimana sosiologisnya, tetapi juga bagaimana hal-hal teologis itu diwujud nyatakan dalam hidup keluarga. Jadi prinsip pernikahan, prinsip keselamatan ini berkaitan erat luar biasa. Dan bagaimana prinsip hidup itu. Ya. Nah, jadi disunat dan dibaptis itu di Kolose 2.
Sama seperti kamu sudah sunat dalam Kristus, yaitu dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi sunat ekuivalen baptis. Disunat 8 hari. Jadi jangan kau bilang dia nggak ngerti. Kalau gitu marahilah Tuhan itu. Karena Tuhan yang suruh si Abraham. Sunatlah setiap orang di rumahmu yang berusia 8 hari. Ya, itu ajaran Alkitab, saudara. Bukan ajaran gereja. Ya, nah ini yang perlu. Lalu berhenti. Enggak, diajar mengenal Allah. Tadi yang saya bilang ulangan itu. Ajarkanlah anak-anakmu waktu duduk jalan. Karena itulah penting sekolah minggu. Maka kalau di sekolah minggu anak-anak itu jadi belajar kacau. Lalu di akhirnya tidak masuk surga. Gurunya itu dijamin ke neraka paling bawah itu. Karena gurunya ngajar salah. Tanggung jawab. Maka Alkitab serius kan. Hei kalian yang menyesatkan anak-anak ini. Biarkan kilangan itu diikat di lehernya. Masukkan ke danau sana. Artinya apa? Biar dia mati tapi mayatnya tidak layak muncul ke permukaan. Waduh, serius banget loh. Ya. Tapi jangan pikir nanti cuma dia yang masuk neraka, lalu yang disesatkan ini enggak. Sama, karena itu hati-hatilah terhadap penyesat. Ya, penting sekali. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan semua itu dan berbuah. Buah itu bukan gereja ini jadi penuh. No. The quality, not the quantity. Ya, Yesus muridnya cuma 12. Masih banyak guru-guru lain yang muridnya jauh lebih banyak dari murid Tuhan Yesus. Lalu dari 12 itu ada saja satu namanya si Yudas. 11 ini yang jadi lempeng dan beres. Tapi cara kerja Tuhan memang luar biasa. Rasul bilang, wah kita ini 11. Seharusnya kita genap 12. Mewakili para jumlah suku itu. Dicarilah Matias. Tapi ternyata Matias sekali diangkat, sekali ngilang langsung gak muncul-muncul lagi. Ternyata Tuhan siapkan Paulus. Keren ya cara kerjanya. Sampai akhirnya kita bilang gini, kesadaranmu, kerjamu tidak pernah cukup nak. Tapi jangan takut, aku menyertaimu. Waduh, God thanks. Saya paling yakin itu ya, jadi kita lagi kerjakan Kalimantan, mau kerjakan Papua, mau bangun STT. Kalau Tuhan jalan, kalau enggak ya sudah. Dia pasti tahu, enggak perlu dia big man sirait. Tapi aku beruntung dipakainya. Dan tolol kalau aku tidak mau. Bisa ngerti ya? Keuntungan diberikannya kenapa aku tolak? Akan kuambil. Jadi lelah. Ya, nah kita mesti perhatikan rezeki yang Tuhan beri pada kita. Karena itu penting diingat. Dalam perjanjian lama tidak semua yang disunat itu diselamatkan. Ingat, Musa itu pribadi pernah terlambat lupa dia mau menyunatkan anaknya. Sampai malaikat datang istrinya bilang, gila kau Musa, mau kau jadikan aku pengantin darah. Ya. Padahal Musa mimpin Israel loh. Dia lupa anaknya. Kadang-kadang kalau saya baca tokoh-tokoh gitu yang ngeri juga ya. Ini jangan-jangan nanti aku pelayanan serius, sungguh-sungguh. Anakku narkoba pula lagi. Mati enggak? Ya. Kacau semuanya. Maka saya meminta anak saya jangan pernah berpikir untuk membahagiakan orang tuamu dengan belikan dia rumah atau mobil. No, itu benar. Namamu harum, puas kita. Ya, rezeki makan itu mah Tuhan kasih lah. Ya. Jadi saudara yang orang tua harus sadar betul bagaimana mendidik anak-anak ini, membawa mereka kepada Tuhan. Jadi tidak semua Israel itu Israel, tidak semua yang disunat itu selamat. Pada perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, waduh, itu tidak kurang dari 10% dibantai mati langsung itu. Jadi kalau kita baca di bilangan pembantaian pertama, pembantaian ribuan orang sekaligus mati. Ulat pagut ular ditelan bumi, ditantam kutuk Tuhan itu. Ngeri loh. Ya, kalau kita ceritanya itu kan cuma taunya orang Israel dipimpin Tuhan, mujizat siang dan malam. Bukan itu judul pentingnya itu. Judul pentingnya di situ. Bagaimana murka Allah pada ketidaktaatan. Hati-hatilah, tidak ada alasan kita terlalu sulit hidup ini untuk kita tidak taat pada Dia. Ya. Ini yang harus kita jaga. Kemudian di dalam perjanjian baru, tidak semua yang dibaptis itu diselamatkan. Jadi jangan pikir, hari ini anak kita dibaptis lalu besok mereka selamat. Bisa jadi anakmu dan kau sama-sama masuk neraka. Karena kau bapaknya, emaknya nggak ngajar dia baik. Dia jadi anak kurang ajar, mirip dengan kau kurang ajar. Lalu kalian sehati dan sepikir, sejiwa ke neraka. Oh itu repot ya. Sehati sepikirlah kita ke surga. Saling mendukung, saling mengingat. Kita anak
Kalau lebih dulu mengenal Tuhan, maka Tuhan bilang gini, hei istri yang kudus, hendaklah menguduskan suami yang tidak kudus. Sebaliknya suami kudus, kuduskanlah istri tidak kudus. Tidak ada alasan pasangan saya tidak cocok, jadi ya sudahlah, saya tidak usah ikut Tuhan lagi. Tidak ada. Itu pertandingan kita ya, yang Tuhan berikan. Oleh karena itu baptis dan sunat antara ritual dan spiritual. Ritual nanti dikerjakan sini. Aku baptis anak ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan aku yang kasih mereka selamat. Berkat itu bukan turun dari Big Man Sirait ini. Iman orang tua itu. Jadi kalian orang tua bawa anak itu perlu dengan iman sungguh-sungguh. Percaya bagaimana Tuhan akan tolong, tuntun, pimpin. Lalu bertanggung jawab dalam percayamu. Wujudkan dalam tindakan. Mendidik mereka untuk mengerti akan kebenaran firman itu. Ya. Awas. Ada istilah baptisan air yang sering kita pahami, ya. Baptisan tanda pertobatan bukan baptisan karunia, itulah baptisannya Yohanes Pembaptis. Maka dikatakan, Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh. Hari ini kalian dengan air, ini bukan baptisan air. Ini baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang simbolnya air. Maka baptisan air itu baptisan tanda pertobatan. Karena itu ada orang Yahudi datang situ. Langsung Farisi itu disebut si Yohanes Pembaptis kan. Ular beludak kau pulang. Tidak layak kau dibaptis. Padahal depan orang banyak itu. Ya. Bujuk-bujuk balik badanlah mereka. Nggak jadi dibaptis. Malu. Karena baptisan Yohanes Pembaptis beda. Jadi nggak ada istilah baptisan air di Alkitab. Itu baptisan menunjuk baptisan Yohanes Pembaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus pun pakai air. Karena air adalah simbol Roh Kudus yang menyucikan. Ya. Jadi itu harus kita pahami, itu simbolnya. Nah, kemudian dibaptis. Yohanes Pembaptis itu tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, dia membaptis dengan air, bukan dengan Roh Kudus. Harus hati-hati dulu. Makanya Yohanes bilang dia akan membaptis dengan roh dan api. Nah, ada dua istilah sebetulnya. Roh dan api ini bagaimana sih? Ada yang bilang baptis dengan roh itu pertama kali murid dibaptis, api itu hari Pentakosta. Ya. Tetapi saya selalu lebih memandang first coming to second coming. Waktu first coming kita dibaptis dengan roh kasih karunia, second coming akan ada api yang membaptis kita. Yang murni akan ke surga, yang tidak murni akan ludas. Karena api memang adalah simbol penghukuman. Gandum yang bagus dimasukkan ke lumbung, yang tidak dibakar api itu. Jadi pemurnian terhadap umat Tuhan. Ya. Tetapi, ini harus belajar ya. Yang saya bilang tadi ada yang bilang menunjuk hari Pentakosta, saya cenderung kedua. Mana yang benar? Itu tafsir. Loh, kalau nggak tahu yang benar gimana Pak? Emang nggak perlu kau tahu. Karena itu tidak mutlak. Tapi kalau juru selamat Yesus Kristus, itu mutlak. Jangan pura-pura kau nggak tahu. Bukannya ada yang lain lagi Pak, itu bahaya. Bisa ngerti ya? Mana yang mutlak, mana yang tidak. Jangan pernah memutlakkan yang tidak mutlak. Kecelakaan orang Kristen baca Alkitab adalah selalu berhenti pada ayat yang kontroversial. Lalu ini kok begini, tapi tidak baca ayat lainnya. Lalu dalam menafsir kita mesti tahu, ini menurutku loh, benar nggak? Bisa ya, bisa nggak? Karena nggak ada yang clear di Alkitab apa sebetulnya yang dimaksud dengan roh, membaptis dengan roh dan api. Ini dua atau satu? Ya, jadi biarkan saja itu lewat, ya, karena tidak jadi prinsipil. Tapi secara penjelasan bisa kita bilang begini, tapi tidak mutlak benar, ya. Jadi nggak kalau beda, hari Pentakosta bukan hari zaman, nggak usah kelahi gara-gara itu ya. Nanti gara-gara kelahi lah kalian nggak masuk pula lagi, nanti kan repot. Baptisan Yesus Kristus, Yesus membaptis dengan roh dan api tadi yang saya sebut. Baptisan dalam kuasa roh, ya, api pemisahan oleh Yesus. First coming to second coming, ya. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dilakukan oleh murid. Disebut juga oleh Roh Kudus, baptisan dalam Kristus. Jadi nama baptisan itu banyak. Baptisan oleh Roh Kudus, baptisan dalam Kristus, baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan 3 jenis baptisan itu. Sama itu. Sama seperti kamu dibaptis oleh roh, dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh. Itu dipenuhi dan dibaptis.
Jadi itu bukan peristiwa khusus, apalagi kalau dikorelasikan, dibaptis dengan roh, lalu tandanya adalah berbahasa roh. Maafkan aku saudaraku, jumpalitan itu. 1 Korintus 12 jelas, bahasa roh karunia. Itu bukan buah. Ada karunia-karunia di situ, karunia menyembuhkan, karunia bahasa roh. Bahkan bahasa roh ini karunia yang paling rendah ini. Karena ada lagi karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau kau berbahasa roh, tidak ada karunia menafsirkan. Nah, diamlah, jangan ngomong. Itu diatur 1 Korintus 14. Maka nubuat itu jauh lebih penting. Tapi waktu itu Alkitab belum ada. Sehingga orang ngomong kata Tuhan. Lalu diuji lah itu, sesuai gak dengan ajaran Nabi atau Rasul. Sekarang Alkitab sudah komplit. Jangan tambah, jangan kurangi. Jadi daripada capek kau bernubuat, kau cari-cari artinya, tahu-tahu salah lagi. Udahlah, bacakan saja, mau Mazmur kayak, mau ayat apa kayak. Terserah. Itu namanya kau sudah bernubuat. Tuhan berkata, kan gitu ya. Kau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah padanya. Dia murah hati dan seterusnya. Itu nubuat yang menghibur orang. Memperkatakan apa yang dikatakan Alkitab. Itu harus hati-hati ya. Nah, oleh karena itu, tanda dari orang sudah dibaptis roh atau belum, pohon dikenal dari apa? Maka orang yang dibaptis roh akan tampak buah apa? Buah roh, bukan buah apel. Buah roh, kasih, sukacita dan seterusnya. Dan kita nggak bisa ngumpet tuh. Saya bisa bilang, saudara, saya sudah dibaptis roh, puji Tuhan, saya mengalaminya. Terserah Bikman Sirait itu mau ngomong apa. Kalian lihat hidupnya. Tenang nggak dia? Jangan-jangan sakit pula kawan ini, sudah stres dia. Udah kehilangan akal dia. Katanya percaya Tuhan. Ngapain kalian dengerin begituan? Katanya Tuhan pelihara si Bikman, tapi nipu kiri, nipu kanan. Jangan kalian dengar pendeta gitu. Memperkaya diri sendirinya kerjanya. Ngapain kalian perhatikan? Pohon dikenal dari buahnya. Hei suami-suami, apakah kau suami yang baik? Baik. Kata suami. Istri-istri, apakah suamimu baik? Jauh, Pak. Jauh apa? Jauh dari dugaan Bapak. Nah, makanya kita akan diuji suami kita. Apa namanya? Sebagai istri, ya. Tapi suami diuji istrinya. Jadi hati-hati ya kalau suami itu apa namanya? Agak kurang ajar, tidak menyenangkan, berdoa kalian sama Tuhan ya. Tuhan, aku tidak bisa melawan dia karena itu perintahmu. Kau suruh aku hormat sama dia, aku hormat. Tapi dia kurang ajar. Tuhan, kau yang patahkan kakinya. Boleh tuh. Yang terakhir itu berarti kalau lagi marah itu repot juga doanya. Serahkanlah penghajaran itu kepada Tuhan. Doamu akan didengar ya. Bawa dia kembali ke jalan yang benar. Tidak ada orang yang menyatu dengan Yesus ya. Tanda orang yang menyatu dengan Yesus itulah tanda keselamatan. Tapi ingat ya, kita hari ini baru lihat ritualnya. Spiritualnya berproses nanti. Jadi nggak berhenti hari ini. Ya. Kemudian Yesus dalam perspektif PL disunat dalam usia 8 hari. Yesus saja taat. Disunat dari 8 hari. Ya. Lalu dia juga adalah dibaptis umur berapa? 30 sampai si Yohanes kaget. Kenapa jadi aku? Kau lah yang baptis aku kan gitu. No, lakukan saja supaya genap isi kitab suci. Ayo, kenapa dia dibaptis umur 30? Halo? Menggenapi apa? Kitab sucinya apa? Itu kalimat yang ucapkan tadi itu. Kenapa 30? Di dalam bilangan diatur, pilihlah orang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Sehingga Kristus adalah simbol daripada kemah sembahyang, maka dia sebut, rubuhkan bait Allah itu kubangun dalam tempo 3 hari. Siapa bait Allah yang sejati? Kristus itu. Maka Paulus bilang sama kita, ingat ya, tubuhmu adalah bait Allah. Nah inilah hidup kita ini. Nah karena itu kita harus berhati-hati untuk menyaksikan dan memahami itu ya. Sehingga dia rela dalam usia 30 tahun untuk mengerjakan kemah sembahyang ya. Kalau sekarang ini ya, umur masih 20 sudah khotbah kemana-mana pun banyak. Mending kalau sekolah, nggak sekolah pula lagi ya. Bahaya itu. Belajarlah baik-baik ya. Kemudian ayo kita lihat, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Disunat umur berapa? Kemudian ketika dibaptis
usia anak. Kita tidak ada bilang hari 8, 9 atau 10. Kenapa 8 hari? Menurut beberapa penelitian katanya. Karena semua sistem organ tubuh itu sudah perfect katanya, sudah sempurna, sehingga waktu dipotong itu tepat. Jadi menandakan memulai kehidupan dengan menumpahkan darah. Ya, tapi saya sendiri belum pernah meneliti itu. Nah, silakan para dokter cari tahu ya. Sehingga pada kita dibaptislah di usia anak. Ya. Lalu anak Taurat, Yesus itu umur 12 tahun. Apa disebut anak Taurat? Begitu dia jadi anak Taurat masuk usia 13, maka anak itu berhak mengikuti 3 acara di Yerusalem. Apa itu? Ayo, 3 hari raya besar apa? Pentakosta, Pesak, Pentakosta. Halo? Pondok Daud. Pintar. Kirain amin lagi. Pondok Daud. Itu mengingatkan orang Israel bagaimana mereka terompang ambing tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Mereka berpindah dari kemah ke kemah, kemah ke kemah. Jadi kalau mereka di pondok mereka ingat, Tuhan terima kasih. Kau yang memimpin kami dari satu tema ke tema lainnya. Sampai kami menemukan tanah perjanjian yang indah. Ya. Keren ya. Nah, jadi ini yang kita mesti ngelihat. Maka anak Taurat itu disebut anak Taurat umur 12, kita disidi, yaitu usia remaja. Lalu melayani usia 30 tahun, kita melayani usia dewasa. Maka anak-anak ada, kalau mau khotbah belajarlah dulu. Semua ada prosesnya. Kita saja mau jadi dokter, aduh mas, saya nyekolahin anak satu dokter pusing juga ya, kayaknya gak lulus-lulus. Lama bener nunggunya. Ya, banyak bener keluarnya. Udah keluar banyak-banyak, lama pula nunggunya. Tidak jelas kembalinya. Ini kembali tidak nih modal. Tapi itulah sekolah kedokteran. Kenapa? Karena menyangkut nyawa orang. Spesialis sekarang katanya 5 tahun. Ya, rata-rata spesialis itu 4 sampai 5 tahun. Jantung apalagi yang berat-berat gitu lebih berat lagi tuh. Saya pikir-pikir gila, ini kalau dia ini begini kerja 2 tahun, 23, 24, 25 kerja nanti habis spesialis, bisa-bisa sampai 30, 32 dia spesialis. 32 spesialis baru mikirin mau kawin. Buset, jauh amat ya. Waduh, jadi memikirkan seni itu tidak gampang. Maka banyak spesialis di luar negeri sana, single spesialis. Kadang-kadang pilihan yang tidak sederhana ya. Ya. Jadi itu yang kita mesti lihat. Jadi kita mesti perhatikan betul-betul. Dokter saja perlu 5 tahun baru boleh meriksa, ngasih obat dan nyuntik. Masa pendeta 5 jam bersama Tuhan lalu khotbah. Diangkat pula lagi ke surga. Tapi balik lagi. Namanya pintu tertutup. Kalau kau diangkat ke surga dan kembali, kecewalah, nangislah. Berarti kau belum layak dan disuruh pulang. Cemburulah kepada Henok, cemburulah kepada Musa, cemburulah pada Elia. Naik surga, nggak pernah balik-balik. Yohanes tidak pernah naik ke surga. Paulus tidak pernah naik ke surga. Dia cuma melihat untuk kepentingan penulisan Alkitab, bukan tanpa tujuan. Apalagi kalau sudah salah ngomong, saya makan dengan Tuhan Yesus, bingung aku. Paling dimakan kawan ini. Jangan-jangan saksang pula lagi. Ya. Jadi mengapa orang percaya dibaptis? Perintah Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebagai tanda orang percaya keterlepasan dari dunia. Ingat tadi Israel tadi ya, keterikatan dengan Kristus. Jadi anak ini kita baptis, dia tidak sama dengan dunia, dia terikat dengan Kristus. Tanggung jawabku menaruh iman itu pada anak itu. Itu orang tua. Sebagai wujud tindakan iman orang tua yang diwarisi oleh anak-anak. Jadi berdoalah supaya imanmu terwarisi pada anakmu. Tapi bagaimana nanti iman itu kau harapkan pada anak, kau sendiri tidak beriman. Ya. Maka tiap kali membaptis itu penting sekali hal-hal ini dipahami oleh orang tua. Dan ini merupakan penggenapan janji Allah. Ya. Mengapa anak dibaptis? Karena perjanjian Allah dengan umatnya dan keturunan mereka. Jadi baptisan pertama itu kan Pak, di Alkitab dibaptis orang dewasa. Kawanku, ngertilah kau. Itu angkatan pertama. Sesudah itu disebut bagimu.
dan bagi anak-anakmu. Si Abraham pun disunat bukan umur 8 hari itu. Udah tahunan itu. Pas disunat belum susah itu. Baru isi rumahnya 8 hari disunat. Harap mengerti. Jadi jangan contek Alkitab lalu semaumu kau perkosa tanpa memperhatikan konteks. Bagimu dan bagi anak-anakmu, itu ayatnya kelas sekali. Anak itu terikat dengan orang tua seperti orang tua terikat dengan siapa? Kristus. Hai anak, hormatilah orang tuamu. Hai istri, tunduk pada suamimu. Dan kau suami, tunduk pada siapa? Kristus Tuhanmu. Kalau suami tunduk pada Kristus, pasti dia mengasihi istrinya. Kalau istri dikasihi suaminya, pasti dia peduli dengan anak-anaknya. Itu rumusan itu. Maka mengagumkan sekali Alkitab, hierarkinya sangat clear. Ya, jadi ini yang penting. Oleh karena itulah perjanjian dinyatakan melalui orang tua. Bagimu dan bagi anak-anakmu. Percayalah engkau, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tapi itu bukan automatically, itu opportunity. Maka orang tua yang sudah percaya ini kasih tahu firman sama keluarganya. Keluarga lihat, papa beda loh, mama beda loh. Wah langsung anak-anak, yes inilah yang hidup benar. Itu namanya, kalau kau percaya maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi berubahlah karena percayamu. Untuk memenangkan keluarga yang belum percaya. Pengudusan oleh iman orang tua. Ini semua ayat-ayatnya ada, bukan abal-abal gitu ya. Jadi baptisan kudus adalah tindakan iman, bukan pertimbangan rasio, bukan ritual. Ya. Alasan baptisan dewasa lahir dalam keluarga bukan Kristen. Ada orang lahir nggak keluarganya Kristen. Udah 17, 18, 25. Dia mulai pikir-pikir, pergi sana. Ini Kristen kayaknya oke ya. Lalu dia terima Yesus. Jadi baptislah dia pada waktu percaya itu. Percaya sudah dewasa kok, bapak emaknya saja belum Kristen. Jadi ada baptisan dewasa? Ada. Ya. Yang kedua, mungkin keluarganya ini Kristen tapi dari kecil nggak tahu menau. Jalan aja terus kan, banyak begitu. Udah dibaptis belum? Loh, kenapa? Ya, Pak, kita nggak kepikiran gitu-gituan. Dibaptislah dia. Tapi pada waktu itu, maka dia sekaligus disebut baptis dan sidi. Ya, jadi ikut kelas katekesasi, dia dibaptis sekaligus disidi. Ya, percaya Yesus Kristus setelah dewasa, dewasa baptis sekaligus sidi. Anak orang percaya dibaptis dulu, setelah dewasa mereka disidi. Untuk sidi, ikut kelas apa? Katekesasi. Nanti kelas katekesasi mau dibuka, saudara. Kita memang itu untuk orang mau disidi. Tapi kalau saudara rasa ini saya kayaknya agak banyak nggak ngerti loh Alkitab ini, ikut aja kelas katekesasi. Bukan berarti kamu disidi, kamu sudah baptis sidi tapi masih rasa banyak yang nggak ngerti, ikut. Ya, sehingga peneguhan iman itu kita bisa belajar. Ya, apakah baptisan sebuah harusan? Yes. Ya, kenapa? Karena perintah Tuhan. Jadi kalau nggak dibaptis nggak masuk surga, Pak. Nggak ada ayatnya. Yang ada, kau sempat kau dibaptis. Karena penyamun yang di samping Yesus itu, waktu dia bilang, Guru ingat aku. Yesus bilang, sekarang kau diselamatkan. Sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Nggak ada Yesus tanya, udah dibaptis kau belum? Apa baptisanmu? Perci apa selam? Pendeta siapa yang baptis kau? Nggak ada urusan. Iman melintasi itu. Tetapi, kalau kau hidup, kalau kau malu bersaksi tentang aku pun tidak bersaksi tentang kau. Jadi kalau kau tidak sudah percaya Yesus lalu bilang, aku terima. Dan kau tidak mau dibaptis, karena kau tidak berani, kau berurusan dengan Tuhan. Itu loh. Soal dibaptis gak perlu rame-rame juga bisa. Itu urusan nomor 5 ya. Ya. Jadi jangan juga lah bikin geger seperti keluar kemarin. Tarastis, pindah agama, baptis, masuk TV. Aduh, ngapain lah. Ya. Mendingan masuk surga, masuk TV gak jelas. Ya. Jadi bagaimana cara dibaptis? Terserah. Kalau gereja itu mau melakukan baptis itu adalah menenggelamkan, silakan. Memerciki, silakan. Baru pertanyaannya, kalau begitu, benar mana Pak? Ya kau pikir sendiri, kalau 8 hari kau selam. Anakmu 8 hari dalam nama Bapa anak, kau selamlah situ. Bisa ngerti ya? Yang kedua, ada satu orang bilang dulu, saya ikut Pak. Saya belum pendeta. Semua orang harus dibaptis selam. Kalau tidak selam, tidak masuk surga. Saya tanya, Pak, you bilang itu mutlak? Yes. Jadi kalau nggak selam nggak? Waktu itu saya disuruh baptis ulang.
Oh gitu. Pertanyaan saya gampang Pak. Ya, entah bagaimana saya juga nggak ngerti sebetulnya. Ada saja gedebuk hikmat itu datang begitu. Pak, ada orang sakit nih di rumah sakit. Infus Pak. Udah. Tapi sekarang dia mau terima Yesus misalnya ya. Jadi non Kristen, dia mau jadi Kristen. Gimana Pak? Mau diselem? Oh enggak, kalau itu pengecualian. Loh. Jadi gimana? Enggak apa-apa dipercik. Kok pengecualian? Kalau namanya mutlak enggak ada pengecualian. Mutlak adalah mutlak. Selem aja Pak saya infus-infusnya. Maka saya bilang jangan pernah memutlakan yang enggak mutlak. Jangan pernah bilang baptis menyelamatkan. Tidak. Jangan pernah bilang baptis harus selam. Tidak. Maka belajarlah Alkitab. Tetapi sebagai gereja tidak usah kita berkelahi gara-gara itu. Nah, mereka mau baptis selam, ya silakan. Baptis dewasa silakan. Waktu anak-anak diserahkan, ya silakan. Argumennya apa? Mari kita berdebat kalau mau tanya. Karena nggak ada penyerahan anak di Alkitab. Oh itu waktu orang-orang bawa anak. Itu lain, itu ritual umum itu. Namanya jangan Tuhan Yesus, Rabi datang pun semua orang minta anaknya didoakan. Aku pun sering doakan anak-anak kok. Aduh Pak Bigman sini, doain dong anak saya. Ya nggak apa-apa. Namanya kita pendeta, kita doakan anak itu supaya jadi anak yang baik. Kecuali bapaknya bilang doakan Pak supaya jadi kaya raya. Oh, kau yang doakan sih. Nggak bakal aku mau. Bisa ngerti maksud saya ya? Nah, jadi harus hati-hati. Oleh karena itulah, kalau di dalam gereja kita, kalau dia anak, ya sudah Kristen, bawa dibaptis. Kalau nanti dia sudah dewasa baru ini, tidak perlu, tidak mengapa gitu ya. Terus apakah diperlukan baptisan ulang? Tidak, karena tidak ada argumentasi Alkitab. Ke gereja kita datang banyak yang mau menikah, kemudian sudah sini. Tapi dulu saya sudah dibaptis Pak, di luar negeri. Baptis apa? Salam, di mana gereja ini? Mana sudah baptis? Sudah. Perlu diulang Pak. Ngapain kau diulang? Bisa ngerti ya? Tapi kadang-kadang banyak orang bilang, saya nggak yakin sama yang dulu. Terus sama yang sekarang, saya yakin banget Pak. Kau pikir kaunya yang Tuhan atau Tuhan itu yang Tuhan? Kebetulankah engkau dibaptis waktu anak-anak, lalu mengenal kebenaran di hari dewasamu, sesudah kau bengkak-bengkok jalanmu? No, itu pemeliharaan Allah sejak dulu, sampai hari ini, sampai mati. Jadi jangan membuat pemeliharaan Allah itu kayak barang rongsokan. Kita aja yang kayaknya lebih penting. Jadi harus hati-hati ya. Jadi mari kita melihat di dalam bagian ini. Ada 2 kasus baptisan kalau di Alkitab ya. Klaim bahwa Tuhan Yesus Kristus dibaptis ya selam, sehingga orang harus dibaptis mengikuti cara yang dilakukan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sayang sekali teks ini dalam bahasa Yunani sangat jelas sebetulnya memakai kata depan apo dan bukan ek. Kata keluar dari ini berarti keluar dari dalam. Ini gelas, ini di dalam. Nah, ini keluar dari dalam air ini. Tapi tidak tenggelam. Kalau bahasa Yunaninya amat sangat luar biasa jelas. Kalau bahasa Yunaninya. Jadi keluarnya ini bukan dari dalam begini nih. Bukan tenggelam dia ke dalam itu. Itu menunjukkan misalnya Yesus keluar dari Yudea menuju Samaria misalnya ya. Waktu keluar itu bukan dari bumi yang dia itu dari bawah tanah itu dia keluar. Enggak dari kota itu. Dia enggak pernah tenggelam di kota itu. Understanding maksud saya. Itu kalimat kalau dibaca sih sebetulnya sangat sederhana. Yang jadi ribet karena sudah dipermasalahkan banyak orang. Jadi ribut enggak karu-karuan. Jadi kalau cuma mau menunjuk kasus Yesus, pertama ingat ya, tidak ada satu ayat Alkitab pun bahwa Yesus diselam. Kenapa orang-orang bilang selam? Karena kata baptiso diterjemahkan ditenggelamkan. Waktu Petrus membaptis berapa ribu orang? 3.000 orang dalam satu hari. Itu kalau semua diselamkan itu kapan selesainya? Tidak dikatakan sampai selesailah besok pagi. Ya. Makanya kalau kalian pergi ke Sungai Yordan, ada orang masuk Sungai Yordan. Air kan selututan kurang lebih gitu ya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus selesai. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus selesai dibaptis. Ada juga nanti dibaptis diselam. Diselam ribut lagi, ada yang lurus, ada yang telentang, ada yang ke depan, macam-macam modelnya. Sampai nggak tahu mana yang sah. Mungkin begitu depan, belakang, 2 kali ke kiri, kanan, putar-putar. Nah, resmi semua cara. Ya apa nggak gawat kita ini? Janganlah menjengkal surga dengan cara kita. Dibaptis pun sama, aku membaptis kau lah. Ada yang satu gini, ada yang percik 3 kali, kita 1 kali. Macam-macam gereja, udah jangan pusingkan itu ya.
Pak, kok tadi nggak 3 kali merciknya, Pak? Sayang air kita ya. Jadi jangan ributkan urusan-urusan teknis, itu simbolnya. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Yang kedua, jadi di situ harus dipahami ya. Jadi dia tidak tenggelam bukan dari air dia tenggelam, tapi dari luar. Jadi dia di dalam air itu, di Sungai Yordan itu, tapi tidak ditenggelamkan. Ya. Ini yang harus kita mengerti sama-sama. Makanya saya bilang tadi, kalau memang begitu baptisan Yesus, nah orang yang diinfus itu kau selamkan lah itu. Ya, besok kau tangkap polisi lah. Kedua, ya keluar dari air dibaptis sebagai cara selam. Padahal bacanya itu dengan jelas menunjukkan tidak. Nah, ini di dalam kasus kisah Rasul ini ingat siapa? Sida Ethiopia. Lalu katanya, nah ini dua-duanya keluar dari air. Lebih parah lagi. Berarti dua-duanya diselam. Mari kita dibaptis dalam Al-Quran. Dua-dua turun, dua-dua keluar. Waduh, inggiran benar aja kau. Justru betul dua-dua keluar dari air, tapi yang bukan ditenggelamkan karena satu membaptis satu, lalu dua-dua keluar dari situ. Benar banget itu. Tapi jangan bilang itu ditenggelamkan, kalau gitu dua-dua tenggelam, dua-dua keluar. Ajaib juga itu baptisan. Aku pun pusing jadi pendeta nanti. 100 orang dibaptis 100 kali tenggelam. Alamak. Yang dibaptis 1 kali enak, aku yang stres nanti kan. Bacanya baik-baik dah, bacanya baik-baik, pelan-pelan. Nah yang repot kalau kita membaca sudah punya apa? Konsep. Jadi kita perkosa Alkitab supaya cocok sama yang di otak kita. Belajarlah dulu. Kalau memang beda ya sudah kau terima. Kenapa kau ribut kalau mau belajar? Kecuali memang kau mau memperalat Alkitab. Terserah ya. Akhirnya, itulah bagian yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam hidup penyerahan kita kepada ketetapan kehendak Tuhan itu, ya, supaya hidup kita sungguh-sungguh. Jadi pada waktu mau dibaptis anak ingat itu perintah Alkitab, ya. Tapi bukan berarti orang dewasa tidak kalau percayanya kemudian hari. Yang kedua, ya, anak itu harus dididik oleh orang tua bagi membawanya. Karena bagimu dan anak-anakmu Abraham aku berjanji padamu dan seisi rumahmu. Ya kan? Itu menjadi milikku. Tapi sunat umur 8 hari. Yang gak kau sunat, ku habisi. Itu kalimat Tuhan. Lalu Abraham menyunat seisi rumahnya. Sehingga seisi rumahnya mendapat berkat. Karena siapa? Abraham. Allah turunkan berkat pada Abraham. Mereka ini terhisap pada orang percaya, yaitu Abraham. Itulah kehadiran orang Kristen. Harus jadi berkat dimanapun dia. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, dan saya harap nanti saudara-saudara tahu semuanya udah ngerti, makin ngerti. Pak, dulu anak saya waktu kecil udah dibaptis, tapi belakangan udah gede, udah tenang saja kau. Pak masuk surga apa enggak? Enggak usah kau tanya aku, karena aku pun enggak tahu. Yang tahu cuma Tuhan kan. Yang ku tahu hiduplah pohon, dikenal dari buahnya, hiduplah sesuai kehendak Kristus. Karena tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan. Tidak setiap orang dibaptis pasti selamat. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa.